Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farid Andika Official, channel baru yang akan mempersembahkan tentang cerita kisah nyata. Untuk mengenang sang waliullah, berikut menyajikan riwayat singkat dan karomah-karomahnya. 3. Karomah Kiai Hamid, bukti sang waliullah dari kota Pasuruan. Nama Kiai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi, karena pengasuh pondok pesantren Salafiyah ini dikenal dengan keistimewaan dan karomahnya. Kiai Haji Abdul Hamid begitu nama pria yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Abdul Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya Kiai Umar adalah seorang ulama di Lasem dan ibunya adalah anak Kiai Siddiq, juga ulama di Lasem. Kiai Siddiq adalah ayah Kiai Haji Mahfud Siddiq, tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Beliau mula-mula belajar Al-Quran dari ayahnya. 3 tahun kemudian, Kiai Haji Abdul Hamid menimba ilmu di pesantren kakeknya Kiai Haji Siddiq di Talang Sari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa beliau bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun beliau sudah bertemu dengan Rasulullah dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga Nahdlatul Ulama, khususnya kaum Sufi. Rasulullah walau telah wafat, sesekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali, bukan dalam mimpi saja, tapi secara nyata. Berikut di antara karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Yang pertama, serupa wujud di tempat lain. Salah satu karomah Kiai Haji Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Maulad Dawila bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustadzul Imam bin Ahmad Bil Faqih diberikan ilmu untuk bila melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa dan keperluan yang lain. Setelah bertemu Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang kiai, karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai Kiai Haji Abdul Hamid. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan, Habib Bakir terkejut karena sang kiai tersebut tengah berada di tanah suci Makkah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya, karena sang Habib menanyakan kemana sang kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Abdul Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Abdul Hamid mendatangi Masjidil Haram. Karomah yang kedua, membantu saudara seiman yang sedang susah. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya, harus melunasi hutang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo besarnya 300.000 rupiah. Cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 1970-an.
Dia tidak tahu dan dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya dia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian dengan lembut sang Kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyangkan pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Pak Kiai. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya Rp225.000. Masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu, menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Karomah ketiga, membaca keinginan umat. Lain lagi hal yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah tersohor. Said Ahmad ingin tahu apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat sholat Isya sudah masuk, dia pun ikut sholat berjamaah. Usai sholat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangannya. Dengan langkah ragu, dia pun mendekatinya. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. "Makan di sini ya," kata Kiai Hamid sambil tersenyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai santai. "Sampean tidak bilang-bilang sih." Said tersindir, dan sejak itu dia percaya Kiai Hamid adalah wali. Subhanallah. Demikianlah beberapa karomah dari Kiai Haji Hamid Pasuruan.